Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan proses belajar kita selanjutnya untuk membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku dan e-course saya. Dari buku yang pertama, yakni konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Buku-buku yang sudah saya tulis ini akan mengajarkan bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol secara sistematis menggunakan metode kuantum cerdas. Metode ini adalah hasil riset saya selama bertahun-tahun bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Jika Bapak Ibu ingin memesan, Anda bisa pesan buku ini sekarang juga di nomor WA admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan proses belajar kita selanjutnya. Di sini saya mau share screen dulu ya. Oke, ini adalah uh, salah satu materi dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Jadi ini adalah salah satu materi dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini saya ambilkan dari buku konsep belajar TOEFL dari nol di bab part of speech ya, di bab kelas kata. Nah, ini kita membahas tentang contoh latihan soal yang ada di buku ini. Ini halaman berapa ini? Sebentar. 134. Oke. Ini di halaman 134. Nah, ini sama seperti yang ada di buku ini. Saya akan bahas tuntas latihannya. Tapi saran saya kalau Anda sudah membeli buku dan e-course yang saya sudah buat, saran saya Anda tonton materinya terlebih dahulu. Anda tonton materinya terlebih dahulu, setelah Anda tonton materinya, langkah selanjutnya adalah Anda mengerjakan latihannya. Setelah Anda mengerjakan latihannya, Anda bisa tonton pembahasannya. Di e-course sudah lengkap saya buat, dan syukur alhamdulillah bisa membantu banyak orang untuk lolos beasiswa baik S1, S2 maupun S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 1. Soon after. Sebentar. Saya harus nyalakan penanya dulu. Oke, kita latihan soal nomor 1 ya. Soon after the United States entrance into the war, the major hotels in Atlantic City was transformed into military barracks. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah adalah yang D yang salah. Pertanyaannya, kenapa yang D itu salah? Anda harus tahu polanya. Anda harus tahu polanya ya. Di sini polanya adalah the major hotels. The major hotels di sini adalah sebagai subjeknya. Nah, di sini hotels di sini adalah jamak. Hotel itu menunjukkan apa? Jamak. Berarti hotel-hotel. In Atlantic City ini ada preposition yang diikuti dengan noun, maka ini akan jadi adverb. Dan adverb di sini tidak mempengaruhi verbnya. Yang mempengaruhi verbnya di sini adalah subjek. Di sini adalah hotels jamak, makanya di sini yang benar bukan was, tapi yang di sini yang benar adalah were. Oke, ingat saya ulangi lagi. In Atlantic City di situ ada preposition diikuti dengan noun, itu jadi adverb, dan adverb itu
tidak mempengaruhi verb. Yang mempengaruhi verb itu adalah subjek. The major hotels ini adalah jamak, maka di sini tidak boleh pakai was, tapi harusnya pakai were. Oke. Kemudian soal nomor 2, mudah. TOEFL itu mudah. Kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya. Sulit itu karena tidak diketahui ilmunya. Dan sekarang saya sudah buat buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan kepada Anda tentang konsepnya, cara cepatnya bagaimana. Anda tidak perlu belajar selama bertahun-tahun untuk menguasai TOEFL. Cukup Anda belajar dari buku hijau itu selama 1 minggu sehari, karena ada 28 bab, sehari belajar 4 bab, berarti selama 1 minggu Anda sudah selesai buku yang ini. Dan jangan khawatir, di buku itu sudah ada video pembelajarannya. Anda tinggal buka bukunya sama buka video pembelajarannya. Oke, mix seeds, koma. Nah, di sini ada koma. Such as cracked corn, peanuts, and sunflower seed. Di sini ada koma. Ketika ada koma-koma di sini, ini disebut dengan apositif. Ini disebut dengan apa? Apositif. Apositif itu bukan subjek. Jadi apositif itu bukan subjek. Tapi apositif itu hanya memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada kata benda atau subjeknya. Nah, di sini mix seeds, seeds itu ada biji, ini adalah jamak. Seeds-nya itu adalah jamak. Karena seeds-nya jamak, makanya di sini yang salah yang C, harusnya are, popular. Nah, ingat ya, yang menentukan is nya di sini adalah seeds-nya di sini. Karena seeds-nya jamak, makanya di sini tidak boleh pakai is, tapi harusnya pakai are. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, the ability to conceal themselves by camouflage enable some otherwise defenseless animal to survive. Nah, di sini the ability to conceal themselves by camouflage. Nah, di sini yang ditekankan adalah the ability. The ability di sini adalah noun-nya. Noun-nya. Nah, the ability itu kata gantinya adalah it. Karena kata gantinya it, maka yang salah enable di sini. Harusnya dikasih s, enables. Kenapa? Karena jika ini adalah tensesnya adalah simple present, jika simple present, maka subjek she, he, it, untuk verbnya harus ditambahkan s atau is ini. Ini Anda harus belajar dari dasar, dari nol. Anda harus belajar tenses, Anda harus belajar causative, elliptic structure, Anda harus belajar tentang adjective clause, adverbial clause, Anda harus belajar tentang part of speech, dan itu semuanya ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Anda bisa belajar dari buku dan e-course-nya. Seperti saya mengajari Anda secara langsung, tapi tidak langsung. Kenapa harus pakai e-course? Karena supaya dimanapun Anda belajar, Anda bisa, dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Sesibuk apapun diri Anda bisa belajar. Kenapa? Karena di waktu luang Anda bisa buka buku sama e-course-nya. Anda bisa belajar. Kalau sekarang kelemahan saya ketika saya ngajar di Klaten adalah sulit untuk menentukan jadwal. Si A bisa, si B ternyata tidak bisa. Akhirnya ketika si A bisa, si B tidak bisa, akhirnya nggak bisa ketemu. Saya bisa mengajar, tapi Anda nggak bisa belajar karena kesibukan Anda. Atau sebaliknya, Anda bisa belajar, tapi saya tidak bisa mengajar, maka tidak ketemu. Tapi dengan adanya e-course, dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar dimanapun, dan Anda bisa ulang-ulangi. Anda bisa ulang-ulangi. Jika diulangi belum paham, Anda bisa WA nomor pribadi saya, nanti saya akan bantu untuk menyelesaikan. Kalau WA pribadi hanya khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung di e-course ya. Kalau yang di link deskripsi
Itu adalah WA admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Oke, kemudian soal nomor 4. The information on the various types of webs and bees in the area were useful to the environmentalists who were fighting the use of pesticides. Nah, di sini Anda harus tahu the information ini adalah subjeknya, on the various types and webs and bees ini ada preposition, yang diikuti noun, ini mesti jadi adverb. Di sini ada in the area ini ada preposition diikuti dengan noun, jadi juga akan menjadi adverb. Nah, di sini sudah ada subjeknya the information, kata gantinya adalah it. Maka di sini yang salah yang C, harusnya apa? Was. Gitu. Mudah. Oke. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 5. The most famous alumnus of the college were invited to participate in the graduation ceremony to relate activities schedule for late May. Lah, di sini alumnus ini adalah singular. Anda harus tahu alumnus itu adalah singular, pluralnya adalah alumni. Alumnus, alumni. Nah, Anda harus tahu bahwasanya ada kata-kata yang diserap dari bahasa asing di mana Anda harus menghafalkan. Contoh datum, data, medium, media, memorandum, memoranda. Nah, di situ di part of speech Anda bisa buka di buku yang hijau, di bab part of speech di buku yang hijau. Itu di bagian noun ya, noun, di bagian noun di situ. Oke, di situ ada irregular noun. Irregular noun di halaman 98. Di halaman 98 di situ ada noun. Man, men. Yuk, yang di rumah Anda bisa menirukan saya. Baik yang sudah punya buku atau yang belum punya buku, minimal Anda sudah mengetahui. Man, men. Woman, women. Child, children. Jadi child jamaknya children. Oke. Jadi child, children. Child, children. Ox, oxen. Food, feed. Goose, geese. Tooth, teeth. Mouse, mice. Oke. Ini sebentar ya, saya bukakan halaman 98 supaya Anda juga bisa tahu langsung ya. Ini 98. Oke, di sini ya. Di sini ada man, men, woman, women, child, children, ox, oxen, food, feed, goose, geese, tooth, teeth, mouse, mice. Jadi man itu satu. Kalau jamak dari man itu adalah men. Makanya kalau ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, nah men berarti laki-lakinya cuma satu. Man, men, woman, women, women itu berarti jamak. Child, children, tidak boleh dikasih s. Child salah. Ox, oxen, food, feed, goose, geese, tooth, teeth. Kalau teeth banyak, kalau tooth satu. Mouse, mice. Nah, mouse itu satu, kalau jamaknya adalah mice. Kemudian singular pluralnya sama. Jadi singular sama pluralnya sama. Apa saja di situ? Deer, fish, mince, offspring, shrimp, series, species, sheep. Jadi satu rusa, one deer. Banyak rusa, many deer. Tidak boleh dikasih s. Deer, salah. Fish, satu ikan, one fish. Banyak ikan, many fish. Tidak boleh many fishes, tambah is, salah. Means, satu alat, means. Banyak alat, means.
Shrimp, udang. Satu udang, shrimp. Banyak udang, shrimps. Kemudian di situ ada lagi kata yang diadopsi dari bahasa asing. Criterion, kriteria. Phenomenon, fenomena. Kaktus, kakti, kaktuses. Fungus, fungi. Nukleus, nuklei. Stimulus, stimuli. Silabus, silabi, silabuses. Formula, formulae, formulas. Vertebra, vertebrae. Appendix, appendices. Analysis, analysis. Basis, basis. Crisis, crisis. Hypothesis, hypothesis. Oasis, oasis. Bacterium. Ini bacterium itu satu. Bakteria, jamak. Kurikulum, kurikula. Datum, data, medium, media, memorandum, memoranda. Nah, itu semuanya adalah tentang bagaimana cara menjamakkan kata benda. Nah, bagaimana cara menjamakkan kata benda? Yang pertama adalah di situ dengan menambahkan s atau is yang pertama. Yang kedua adalah dengan irregular. Kalau irregular berarti harus dihafal. Yang ketiga, di situ singular sama pluralnya sama. Yang terakhir, yang diadopsi dari bahasa asing, salah satunya adalah alumnus, alumni. Jamaknya alumnus ini adalah alumni. Karena ini adalah singular, maka di sini yang salah were, harusnya was invited. Jadi diundang untuk berpartisipasi pada perayaan wisuda bla bla bla. Oke, the books that I read, the book that I read was interesting. Ini yang salah yang mana? Yang was-nya. Kenapa? Karena di sini the books di sini adalah noun-nya, that I read di sini adalah adjective clause, fungsinya adalah menjelaskan the book. Karena books-nya ini noun-nya adalah jamak, ini was-nya harusnya were gitu. Gampang. Oke, each number. Anda harus ingat bahwasanya each itu harus diikuti dengan singular. Oke, each itu harus diikuti dengan plus singular. In a binary system ini ada preposition yang diikuti dengan noun, maka itu akan jadi apa? Adverb. Lah, verbnya apa? Are formed. Lah, are formed. Ini yang salah are-nya, harusnya adalah is formed. Kenapa is formed? Karena di sini its number ini singular. Ingat di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini ada tiga yang harus Anda ingat. Jadi every, each, one ini harus diikuti dengan singular. Harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan singular. Nah, di sini akan mempengaruhi verb-nya. Verb-nya juga harus singular. Maksudnya singular itu ya harus is, harus was, dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Kemudian soal nomor 8. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and a microcomputer. Nah, di sini ini ada koma, di sini ada koma, di tengah-tengah. Ingat, ini adalah apa? Ini adalah apositif. Apositif. Nah, apositif itu nanti ada babnya sendiri. Apositif itu Anda harus lihat kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, apositif itu nanti di bab 15 kalau nggak salah. Apositif itu adalah di bab 15. Nah, ini bab 15. Di bab 15 ini adalah tentang apa? Tentang apositif. Di bab 15 di situ tentang apositif. Nah, di sini subjeknya panjang. The great digital advances of electronic age. Nah, ini adalah subjeknya. Subjek. Nah, subjeknya panjang. Ingat, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu advances. Advances di sini adalah jamak. Advances jamak, maka yang salah yang C harusnya adalah have been
planted in the jeep. Harusnya yang salah yang C, harusnya adalah have. Kemudian soal nomor 9, Kepler's laws, principle outlining planetary movement. Ini ada koma, di sini ada koma, berarti di sini adalah A positif berada di tengah, harus diapit dengan 2 koma. Fungsinya adalah untuk menjelaskan Kepler laws, hukum-hukum Kepler. Nah, di sini laws-nya di sini adalah jamak. Karena jamak, maka yang salah yang A, harusnya adalah were formulated, jadi dirumuskan berdasarkan penelitian yang dibuat oleh bla bla bla. Oke. Kemudian soal nomor 10, 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Ini yang salah yang mana? Ingat ya, ini 5 miles di sini adalah subjeknya. Beyond the hills, ini beyond ini adalah preposition yang diikuti dengan noun. Berarti ini jadi adverb, dan adverb itu tidak akan mempengaruhi verb. Berarti subjeknya adalah 5 miles. Yang Anda harus catat bahwasanya di situ ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di situ ada note-nya ya. Ada note-nya itu di halaman sebentar. Di bab adjektif, kalau nggak salah, sebentar, ada bab adjektif. Sorry. Oke. Intinya adalah di situ ada ya, di situ bahwasanya uang ukuran itu harus menggunakan kata singular. Nah, itu halaman 97 di buku konsep belajar TOEFL dari nol, halaman 97 ya. Di halaman 97 di situ dijelaskan bahwasanya collective noun yang mengindikasikan time. Yang kedua adalah money. Yang ketiga di situ adalah measurement, ada waktu, uang, dan ukuran. Maka di situ itu dianggap singular. Maka dianggap apa? Dianggap singular. Karena dianggap singular. Ini kan 5 miles. Ini adalah measurement, ukuran. Maka dianggap singular, dianggap it. Maka di sini yang salah adalah were. Harusnya adalah was. Ini adalah materi kecil-kecil yang biasanya luput dan teman-teman tidak mengetahui hal itu. Nah, di sini kan ada 5 miles. Ini adalah jamak ser. Karena jamak makanya harus pakai were. Tidak, teman-teman. Anda harus tahu bahwasanya untuk time, money, sama measurement ini kata gantinya adalah it. Makanya karena kata gantinya it, kenapa kata gantinya it? Karena dianggap singular. Karena dianggap singular, maka di sini harusnya pakai was, bukan were. Jadi yang salah yang B. Oke, ini adalah sebenarnya materi dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Saya akan ajarkan kepada Anda secara sistematis bagaimana cara belajar TOEFL dari nol dari buku tersebut. Tapi ini saya lompat, ini bab halaman berapa ini? Ini halaman 136. Nah, di buku ini terdiri dari berapa? Ini 300 lebih halaman. Ini halamannya 300 lebih. Nah, semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menguasai. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dan TOEFL itu banyak polanya. Dan ingat bahwasanya soal itu tidak mungkin sama. Jadi soal itu tidak mungkin sama. Kenapa? Kalau soalnya sama berarti TOEFL tidak membuat soal-soal baru. Berarti dia nganggur. Karyawannya nganggur. Makanya soal-soal TOEFL itu mesti baru terus.
yang sama itu adalah polanya. Yang sama itu adalah polanya. Maka dari itu saya mengajarkan banyak pola dari buku-buku saya, baik itu di konsep belajar TOEFL dari nol yang hijau ini. Ini karena ada green screen makanya hijaunya nggak kelihatan, ya toh. Dari belajar listening TOEFL dari nol ini banyak pola-pola yang saya ajarkan di sana. Anda bisa pelajari semuanya, baru Anda tes TOEFL. Karena apa? Kalau langsung tes TOEFL, nanti nilainya Anda pasti akan jeblok. Buku ini bagus nggak, Sir? Buku bukunya Longman ini bagus. Buku ini bagus. Tapi kalau Anda basic bahasa Inggrisnya masih menengah ke bawah, saya yakin belajar buku ini akan kesulitan. Maka dari itu, Anda bisa belajar dari buku dan e-course konsep belajar TOEFL dari nol, sehingga setelah Anda belajar buku yang itu, Anda bisa belajar dari buku-buku yang ini. Jadi Anda bisa belajar dari bukunya Baron, Anda bisa belajar bukunya Cliff. Nah, tangga untuk ke sana Anda bisa belajar dari konsep belajar TOEFL dari nol. Sekian video ini, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Saya senang sekali ketika ada testimoni yang masuk, baik itu di komentar ataupun yang ada di baik itu di komentar ataupun di WA. Terima kasih, Sir. Saya sudah lolos setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Kemarin ada yang tidak yakin untuk tes TOEFL. Gimana saya bisa lolos dengan skor 500, Sir? Wong saya bahasa Inggris tidak bisa. Dan alhamdulillah setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, ternyata di tes pertamanya dia bisa tembus 570, 570 sehingga dia bisa diterima S2 di UI. Begitu juga ternyata alhamdulillahnya juga lolos beasiswanya. Sehingga dia bisa lanjut S2 dengan dibiayai oleh negara. Sekian, semoga Anda yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following material.